Halo semua, di video kali ini aku bakal share gimana cara integrasi Cursor IDE dan GitHub MCP, model konteks protokol. Jadi integrasi ini bisa buat alur kerja kita lebih lancar ya. Tapi yang paling penting sih bisa buat pull request jadi otomatis ya. Cuman lewat kursor dan kita cuman perintahin kursor aja buat pull request otomatisnya. Artinya ya kita nggak perlu lagi pindah-pindah aplikasi sih buat pull request branch kita ke GitHub ya. Karena ya kita udah bisa buat otomatis di dalam kursor itu sendiri sih. Jadi nanti udah bisa buat title sama deskripsi otomatis. Ya kadang itu bisa buat kita fokus kita kemana-mana juga ya. Kayak kita pindah-pindah tab, kita pindah aplikasi. Dan yang paling penting sih bisa buat coding kita jadi lebih banyak waktu juga sih. Karena workflow kita udah jadi lebih cepat. Itu sih. Tapi sebelum kita mulai integrasinya, kita coba lakuin workflow lama dulu ya, biar nanti di akhir video kita bisa bandingin ya workflow lama sama workflow baru yang kita udah buat sesudah integrasi GitHub MCP di Cursor. Oke, di sini aku udah buka Cursor, udah buka satu projectku juga. Kita bisa hapus komen di sini. Buat testing aja, di middleware-nya aku hapus satu komen. Oke, udah aku hapus. Sekarang aku add ke stage change-nya buat commit, refactor middleware. Habis itu sebelum itu kita buat branch baru dulu ya, dari git check out dev dulu. Habis itu kita git check out feature update middleware misal. Habis itu kita commit changes barunya, udah ke commit, udah ke branch. Habis itu kita push fitur update, push origin fitur update middleware, sip. Habis itu kita bisa ke sini, kita bisa ya di sini. Ini udah masuk changesnya. Kita udah tinggal masukin summary. Kita bisa copy summary-nya karena ini changesnya juga singkat ya, nggak banyak. Ininya juga kita bisa hapus ya. Gini biasanya workflow-nya gini ya, summary, terus changes. Kita buat changesnya, remove comments on middleware file. Gini biasanya gini ya, kita bisa create pull request dan ya kita bisa melihat hasilnya. Biasanya workflow-nya gini ya. Jadi kita buat branch di sini, habis itu kita buat commit dan kita push ke dalam GitHub-nya, ke dalam repo-nya. Habis itu kita buat pull request-nya manual. Kalau changes-nya dikit sih nggak apa-apa ya, tapi kadang kita kan changes-nya banyak ya, apalagi di project yang besar. Jadi itu kadang agak sedikit ngebuat kerepotan ya. Kayak misalkan kita perlu buat manual lagi
deskripsi sama title pull requestnya. Habis itu kita analisa lagi mana sih yang masuk di commit yang bakal masuk di branch-nya. Kita juga perlu analisa mana yang masuk ke dev langsung, mana pull request yang perlu dibuat jadi stacked PR. Kadang di project besar workflow ini agak sedikit kebuat repot ya kadang, karena ya itu tadi ada banyak yang perlu dilakuin. Oke, sekarang kita coba lanjut integrasi kursor dan GitHub MCP-nya ya. Di sini aku udah buat satu repo. Kalian bisa cek buat step by step integrasinya. Pertama kita perlu buat personal access tokennya dulu. Kalian bisa masuk ke settings, GitHub settings, scroll ke bawah, kalian bisa nemu developer settings, ke personal access token. Nah di sini ada dua ya. Kemarin aku nyoba yang fine grain ya, cuman entah kenapa ini ada kendala di kursornya, nggak bisa mengakses repository private. Jadi aku migrate ke classic token. Di sini untungnya bisa ya, dia bisa akses private repository organization. Jadi aku sekarang pakai classic token dibanding fine grain tokens. Buat generate new token kalian bisa klik button di sini, pilih yang classic. Kalian bisa ngasih nama terserah kalian apa, misalkan kursor MCP, GitHub MCP YouTube, dan kalian bisa set expiration date-nya. Aku biasanya sih set 3 bulan ya. Di sini scope-nya kalian bisa centang yang penting-penting aja ya, jangan centang semua karena bakal ribet juga nantinya kalau emang ada kenapa-kenapa di reponya. Kalian centang yang perlu-perlu aja, kayak repo. Misalkan kalian sebagai admin, kalian bisa centang admin. Workflow, habis itu kalian bisa centang yang usernya juga, biar kalian bisa juga nge-get username atau user email kalian sendiri di kursor. Habis itu aku sih biasanya project, admin enggak dulu deh. Ini aja sih sebenarnya yang kalian perluin buat integrasi di kursornya. Kalian bisa klik generate token, sukses. Ini kalian bisa copy ya, karena ini cuma bisa dilihat satu kali aja. Jadi kalian bisa copy di notes kalian, atau lebih bagus lagi di password manager kalian. Dan habis kalian copy, kalian bisa ke website Symmetry AI. Ini AI agen gateway ya. Jadi di sini mereka buat server gitu khusus MCP yang kita perluin. Kayak contoh di sini ada banyak banget MCP ya, kalian bisa pakai. Ada Slack, ada apalagi DuckDuckGo, dan masih banyak lagi sih. Cloudflare, Playwright juga udah ada. Tapi kita perluin sekarang GitHub ya. Kita search aja GitHub. Di sini mereka udah nyediain GitHub. Kita bisa pilih ini. Dan kita bisa select kursor ya, karena kita mau integrasiin ke kursor. Kalian bisa paste PAT kalian tadi, personal access token tadi di sini. Ini nanti aku bakal hapus juga sih personal access tokennya. Jadi kalian bisa copy di sini dan langsung connect aja. Oke, di sini udah langsung auto ke generate ya command terminalnya. Nanti kalian bisa copy, tapi sebelum kita copy, kita ke bagian tab JSON-nya dulu buat copy
JSON objeknya. Ini kita bisa paste ke kursor di MCP JSON-nya. Buat cara akses ke sini kalian bisa ke settings, ke MCP. Habis itu kalian bisa add new global MCP server di sini. Klik buttonnya, habis itu kalian bisa copy JSON yang tadi. Balik lagi ke kursor settingsnya. Dan kalian bisa enable MCP GitHub-nya udah masuk ya ke kursor settingnya. Sampai sini kita udah berhasil buat integrasi GitHub MCP ke kursor. Kita tinggal cobain workflow baru kita ya. Kita coba ubah file yang sama aja ya, sama workflow yang lama. Di sini kita coba hapus satu komen di middleware filenya. Oke, nah di workflow yang lama tuh commit sama branch-nya kita buatnya manual ya. Kita coba buat otomatis saja ya. Di sini aku udah tag middleware-nya. Jangan lupa juga tag git workflow-nya ya. Di sini aku suruh dia buat read semua workflow rulesku. Habis itu buat branch baru, commit dan pull request ya. Kita coba enter ya. Tapi di sini aku buatnya dia nggak otomatis ya. Jadi kita bisa tetap pantau apa yang AI-nya kerjain. Karena menurutku itu lebih aman ya dibanding otomatis. Karena aku juga kadang takut juga sama apa yang dia lakuin. Jadi kita pantau aja. Oke, dia udah buat satu komen, kita run aja. Dia swift ke dev, buat branch baru, analisa perubahannya di file middleware-nya. Wait. Nah, ini yang aku takutin ya. Kadang dia ngerubah file-file gini. Aku coba suruh dia don't refactor my code, just commit. Kita check out middleware, add ya, kita add middleware-nya, kita push sini. Oke, kita tinggal tunggu. Nah, dia udah buatin kita, dia udah manggil MCP-nya ya. Di sini kita bisa lihat title-nya apa, repo-nya, body-nya, base-nya di mana, dev, head-nya apa, yaitu branch yang baru aja dia buat, dan owner-nya siapa. Kita tinggal run. Di sini kita bisa lihat dia sukses. Buat pull request, kita tinggal klik ini. Nah, pull requestnya udah dibuatin ya sama dia di sini. Satu pull request baru. Dia udah otomatis buat summary-nya apa, changes-nya apa, buat branch baru juga, commit otomatis juga. Jadi itu ya workflow baru kita pakai GitHub MCP di sini. Menurutku workflow baru ini bagus ya kita pakai, karena biar lebih mempercepat kerjaan kita juga ya. Karena kalau makin projectnya makin besar, file changesnya banyak, itu kadang maintenance Git workflow-nya tuh agak sedikit ribet dan banyak makan waktu. Jadi dengan adanya workflow ini aku ngerasa lebih cepat, lebih aman, sama lebih bisa bantu aku buat coding lebih banyak sih dibanding ngurus Git workflow-nya. Itu aja sih dari aku ya. Itu aja buat video ini. Kalau kalian suka atau kalian merasa kebantu, bisa like video ini, atau kalian juga bisa subscribe kalau kalian perlu tips-tips kayak gini lagi. Itu aja dari aku, makasih semua.